Suara itu datang lagi. Kali ini bukan hanya geraman, melainkan suara laki-laki serak, pelan, sangat mirip suara omnya. Halo Sobat Pujaan, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Pujaan. Cerita kali ini kiriman teman kami namanya Alisa. Beliau berasal dari sebuah daerah di Jawa Barat yang sampai sekarang masih memegang kuat kepercayaan turun-temurun tentang pamali. Awalnya kami juga mengira ini hanya cerita soal mitos keluarga, tapi semakin kami dengar ceritanya, semakin terasa kalau yang sedang diceritakan bukan sekedar kebetulan. Dan yang paling membuat kami merinding, gangguan itu sampai hari ini masih belum benar-benar berhenti. Inilah kisah pamali. Alisa masih ingat malam itu, rumah Bibi penuh pelayat. Jenazah Om baru dimandikan dan dibaringkan di ruang tengah karena meninggal menjelang maghrib. Jadi baru akan dimakamkan besok pagi. Semua orang mulai tertidur kelelahan. Alisa juga mencoba memejamkan matanya. Tapi sekitar jam 2 lewat, Alisa mendengar suara yang membuat seluruh tubuhnya langsung dingin. Bukan suara orang menangis, bukan suara kucing, melainkan geraman panjang. Seperti seseorang sedang menahan rasa sakit luar biasa. Suara itu pelan, serak, seolah keluar dari dada seseorang yang sudah tidak mampu bernapas. Alisa membuka matanya. Suara itu terdengar sangat dekat. Tepat dari arah ruang tengah. Tempat jenazah Om sedang dibaringkan. Dan sejak malam itu, Alisa mulai percaya bahwa mungkin pamali memang bukan sekedar cerita orang tua saja. Namaku Alisa. Usiaku waktu semua ini terjadi 26 tahun. Alisa sengaja baru berani menceritakan pengalaman ini sekarang. Karena sampai hari ini keluarga Alisa sendiri masih sering membahasnya kalau sedang berkumpul. Bahkan masih ada yang mengalami hal-hal aneh di rumah itu. Sebelum semuanya terjadi, Alisa termasuk orang yang paling tidak percaya mitos. Kalau ada orang yang bilang pemali, Alisa selalu menjawab, itu cuma cerita zaman dulu. Dan mungkin kalimat itu yang paling Alisa sesali. Semua bermula waktu Alisa akan melangsungkan lamaran. Karena rumah orang tua Alisa kecil, Alisa berencana memakai villa keluarga bibinya. Tepatnya lebih luas, halamannya cukup besar. Kalau dipasang tenda juga masih muat. Tentu saja itu villa keluarga yang selalu dipakai kalau acara keluarga bibinya. Bibi Alisa sangat baik. Beliau langsung mengizinkan tanpa berpikir panjang. Padahal ada satu orang yang langsung menolak. Beliau adalah uwak tertua di keluarga kami. Beliau berkata pelan, "Jangan di rumah itu." Alisa bertanya, "Kenapa?" Beliau menjawab, "Itu pamali. Rumah itu belum pernah dipakai hajatan keluarga intinya sendiri," kata Uwa. "Anak-anak Bibi masih kecil, belum ada yang menikah, belum pernah ada acara besar. Bibi aja sunatan anaknya di gedung dan gak di rumah. Jadi rumah itu benar-benar belum pernah dipakai hajatan sama sekali." Menurut kepercayaan orang tua dulu, kalau rumah tinggal atau rumah apapun itu seperti villa, itu didahului keluarga lain untuk hajatan, pemilik rumah bisa seperti dilangkahi rezekinya. Dan katanya akan ada sesuatu yang harus dibayar. Ini udah cerita turun-temurun. Kalau sudah pamali berarti jangan dilanggar, karena pasti pernah kejadian. Alisa tersenyum saja, bibiku juga tertawa. Om bahkan sempat bercanda, kalau benar begitu mah rumah ini sudah kaya raya dari dulu. Semua itu tertawa. Alisa juga, kami menganggap itu hanya mitos. Akhirnya persiapan tetap berjalan. Alisa masih ingat detail kecil hari itu. Gorden ruang tamu diganti warna ungu muda. Kursi-kursi untuk duduk para tamu dipasang tenda. Tenda juga dipasang, catering juga sudah siap. Bunga-bunga untuk dekorasi juga pun dipasang. Acara lamaran berlangsung lancar, bahkan lebih meriah dari yang kami bayangkan. Selesai acara, Alisa sempat bercanda. Tuh kan, gak ada apa-apa. 3 bulan kemudian, Alisa menikah. Resepsinya di gedung, bukan lagi di rumah Bibi. Karena ibuku sudah lama meninggal dunia, Alisa meminta bibinya yang mendampingi di pelaminan. Tentu saja dengan ayahnya, kakak kandung bibinya Alisa ya. Beliau sempat menolak karena takutnya tidak pantas, tapi Alisa memaksa. Bagiku beliau sudah seperti ibu sendiri. Dan Alisa sempat bilang, setidaknya Bibi pernah berdiri di pelaminan daripada enggak kayak ibu. Meskipun ibu sudah menikahkan anak laki-lakinya, katanya anak laki-lakinya pernah menikahkan, tapi kan beda laki sama perempuan, kata Alisa. Kebetulan anak perempuan Bibi masih sangat kecil, jadi takut kayak ibu malah pergi duluan, gitu kata Alisa. Sekali lagi orang tua di keluarga sempat mengingatkan, "Jangan lagi, tidak usah bibimu dan omonganmu dijaga, Lis." Alisa tetap keras kepala. Acara selesai, semuanya baik-baik saja. Dan Alisa makin yakin, pemali hanyalah cerita untuk menakut-nakuti anak muda. Sampai tepat setahun setelah pernikahan Alisa, Om meninggal dunia. Dokter mengatakan karena penyakit yang memang sudah lama dideritanya. Semua menerima penjelasan itu. Tapi, di belakang kami mulai terdengar bisik-bisik. Itu akibat dilangkahi.
Itu bayaran pamali. Alisa marah mendengarnya. Bagi Alisa, menghubungkan kematian seseorang dengan acara lamaran terasa tidak masuk akal. Alisa benar-benar tidak percaya sampai malam itu datang. Karena Om meninggal sore hari, jenazah baru akan dimakamkan besok pagi. Alisa dan suaminya ikut menginap membantu keluarga. Sekitar jam 2 dini hari, Alisa terbangun. Di tengah ruangan masih ada yang mengaji, bergiliran menjaga jenazah. Tapi tiba-tiba geraman itu muncul. Panjang, pelan, bukan geraman binatang, tapi seperti orang sesak. Orang sesak napas, yang tenggorokannya penuh cairan, seperti orang yang sedang merintih kesakitan. Alisa langsung duduk. Kupikir ada pelayat yang sakit, tapi semua orang masih tidur. Kecuali yang mengaji. Suami Alisa ikut terbangun. Dia menatapku. Kamu dengar? Alisa mengangguk. Kami keluar kamar. Orang rumah kosong, lampu rumah tengah menyala dan ada 2 sepupu yang mengaji. Jenazah Om masih berada di sana dan suara itu masih terdengar, seolah berasal dari segala arah, bukan dari luar, bukan dari tengah ruangan, tapi mengelilingi rumah. Alisa tidak sanggup mendekat, tidak sanggup bertanya kepada sepupunya karena takut ngeganggu yang lagi ngaji kan. Nah, besok paginya saat mengantar pemakaman, Alisa mengalami hal yang lebih aneh. Sepanjang jalan menuju TPU, Alisa melihat beberapa orang berbaju putih berdiri di pinggir jalan, diam. Tidak berbicara, hanya menatap tajam Alisa. Wajah mereka seperti marah, ada yang menatap seperti dendam. Anehnya, tidak ada satupun yang Alisa kenal. Saat Alisa menoleh lagi, mereka semua sudah tidak ada. Tapi di depan selalu ada yang berdiri berbaju putih. Pada saat mobil melewatinya, orang itu tidak ada. Mungkin hanya warga sekitar. Tapi kenapa semuanya menatapku? Dan kenapa tidak ada yang ikut berjalan ke pemakaman? Malah mereka menghilang entah kemana. Alisa mulai benar-benar ketakutan pada malam ke-7. Hari itu selesai tahlilan. Karena sudah malam, Alisa dan suami kembali menginap. Sekitar jam 9 lewat, suara itu datang lagi. Kali ini bukan hanya geraman, melainkan suara laki-laki serak, pelan, sangat mirip suara omnya. Lalu terdengar jelas dengan bahasa Sunda. Sebab anjeun kuring geus jadi kieu. Karena kamu, aku jadi seperti ini. Dan Alisa seperti berhenti mengalir. Alisa melirik suaminya. Dan sebelum Alisa sempat bicara, dia langsung berkata pelan. Kamu juga dengar? Kami mencari sumber suara dari dapur, gudang, ruang tamu, halaman belakang. Sumber suara itu tidak kami temukan. Tapi suara itu masih terdengar. Seolah berpindah-pindah, tidak dekat, tidak jauh, hanya mengikuti. Padahal ini di rumah bibinya ya, bukan di villa ya. Padahal kejadian lamarannya di villa ya. Kok bisa gitu tak keikutan gitu. Lanjut tadi. Pagi harinya, kami menceritakan semuanya kepada keluarga. Yang membuatku semakin merinding, suamiku ternyata mendengar kalimat yang sama persis. Bahkan salah satu sepupuku mengaku pada saat malam sebelumnya mendengar suara orang yang menangis dari arah dapur. Orang-orang tua hanya saling berpandangan. Lalu salah satu dari mereka berkata pelan, mungkin Om belum ikhlas. Anak-anaknya masih kecil, belum sempat melihat hajatan anaknya sendiri. Mungkin ada penyesalan yang belum selesai. Bibiku menangis. Beliau hanya berkata, kalau memang ini cobaan, saya ikhlas. Tapi jangan ganggu anak-anak. Kalau kalian suka cerita misteri kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya nggak ketinggalan episode misteri berikutnya dari channel kami. Hatur nuhun. Alisa berharap semuanya selesai setelah 40 hari. Ternyata tidak. Setiap ada tahlilan, hari ke-40, hari ke-100, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, berarti udah lama ya omnya meninggal ya. Suara tangisan itu selalu kembali. Kadang hanya 1 orang yang mendengar. Kadang hampir semua anggota keluarga mendengar bersamaan. Yang paling aneh, suara itu hanya muncul ketika keluarga besar berkumpul di rumah bibi. Di hari biasa, rumah itu terasa normal. Sampai sekarang anak sulung bibiku sudah mulai beranjak dewasa. Tetapi belum pernah ada satupun yang berani merencanakan hajatan di rumah itu. Bukan karena percaya 100% pada pamali, melainkan karena tidak ada yang sanggup mendengar lagi tangisan yang terdengar seperti seseorang yang belum pernah benar-benar pergi. Entah semua ini kebetulan, entah memang ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Kami tidak bisa memastikan karena hanya Alisa dan keluarganya yang mengalami sendiri semua kejadian itu. Namun suatu hal yang menarik untuk direnungkan. Banyak petuah turun-temurun lahir bukan semata-mata untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai bentuk kehati-hatian yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mungkin tidak semuanya harus dipercaya secara harfiah, tetapi juga tidak bijak jika semuanya langsung diabaikan. Kadang, rasa hormat kepada nasihat orang-orang yang lebih dulu hidup bukan berarti kita percaya tahayul, melainkan menghargai pengalaman panjang yang mungkin belum kita pahami sepenuhnya.
Kalau kalian berada di posisi Alisa, apakah kalian akan tetap menganggap itu hanya kebetulan? Atau justru mulai berpikir bahwa ada peringatan yang memang sebaiknya tidak disepelekan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya sobat. Dan kalau kalian juga punya pengalaman horor nyata yang sulit dijelaskan, kalian bisa mengirimkan ceritanya ke email di bawah ini. Siapa tahu cerita kalian yang akan kami bacakan di video berikutnya. Nah, aku juga punya satu kisah sama kayak Alisa mirip. Tapi aku nggak tahu ya ada konsep mistisnya atau enggak. Di keluarga mamaku punya adik. Nah, paman aku tuh baru ngebenerin rumah. Bagus dibenerin, ya pokoknya rumah baru lah intinya. Nah, keluarga istrinya tuh nggak tahu sepupunya, nggak tahu adiknya, nggak tahu anaknya, ya maksudnya sepupu keponakannya nggak tahu gimana mau nikah. Paman akunya yang ngomong, udah di sini aja nikahannya. Padahal ini keluarganya agamanya taat banget, fanatik lah sebutnya kalau. Terus bapaknya bilang, bapak mertuanya berarti kan bapak istrinya kan, jangan, katanya mang aku panggilannya S aja, Mang S jangan gitu aja. Kunaon pamali entong dirinya kan can hajat anak lalit di rumah teh can pernah dihajatan, ya maksudnya jangan dilangkahi lah, masih fresh gitu teh, harus keluarga dulu gitu kan. Kos gitu mah, itu paman aku yang ngomongnya langsung, kos gitu dipercaya, kita nggak tahu ya keluarga kita yang mama nggak tahu. Kita datang kan beberapa tahun kemudian, aku juga nggak tahu sih benar atau enggak ya, cuman orang tua tuh memang pada ngomongin beberapa tahun kemudian mang aku meninggal. Memang sih meninggalnya normal, komplikasi jantung, komplikasi katanya kalsiumnya terlalu tinggi atau apalah, aku juga nggak tahu. Dan memang awalnya tuh saya kenal suka olahraga ya, tapi tiba-tiba meninggalnya kita juga nggak tahu. Tapi mungkin kalau didengerin dari Alisa ya kita juga nggak tahu pamali, nggak tahu karena semua orang bilang jangan pamali aja. Dan keluarga kita juga bilang gitu ceritanya ya pamali, tapi ini nggak tahu ya, memang wallahu alam. Tapi nggak ada kejadian yang aneh-aneh kayak Alisa. Dan aku juga nggak tahu apakah memang itu pamali itu seperti itu atau gimana gitu. Memang sebenarnya ya udah gitu aja gitu. Tapi kok kejadiannya banyak yang terjadi seperti ini gitu. Apakah memang harus jangan disepelekan? Karena kan memang mungkin udah zaman dulu juga udah dipikirin matang-matang, kok gini mungkin ya. Mereka juga kan panjang hidupnya. Tak. Ya mungkin ya pelajaran hidup lah ya untuk kita semua. Oke? Bukan dari Alisa aja, dari saya juga ada cerita tapi gak lihat makhluk-makhluk yang enggak sih. Apa dirimu ada teman? Udah cukup ya, terlalu panjang nantinya. Yaudah, jadi lanjut. Percaya nggak percaya kembali lagi ke penonton ya, ini mah hanya cerita. Oke? Kita berdoa saja dulu. Yuk, terima kasih sudah menonton hingga akhir. Kalau suka cerita kayak gini jangan lupa like, share, dan subscribe di bawah agar kalian tidak ketinggalan cerita menyenangkan lainnya dari channel kami. Kalau kamu punya pengalaman horor pribadi, kirim ke email di bawah ini. Siapa tahu cerita kamu bisa kita bawakan di video selanjutnya. Sampai jumpa di cerita baru berikutnya. Kalau kalian masih menonton, salam keluarga pujaan. Assalamualaikum. Share video ini ke teman kalian yang menyepelekan pamali. Ya, kita nggak tahu. Nggak tahu ya dia. Nggak tahu benar atau salah. Ya, hati-hati saja ya. Assalamualaikum. Hatur nuhun. Dadah. Ini.